Bram pun menoleh ke sumber suara diikuti oleh Aisyah. Dengan ramah, Bram membalas sapaan dari gadis yang seumuran dengannya. Aisyah merasa cemburu saat Bram juga terlihat sangat akrab dengan gadis itu. "Siapa dia, Mas?" selidik Aisyah. Saat gadis itu berpamitan untuk membuatkan air minum untuk Aisyah dan Bram. "Dia anaknya Ibu Widuri, sayang. Dia juga seumuran dengan aku. Nggak nyangka kita pernah satu sekolah. Saat SD dulu," tutur Bram riang dan Aisyah semakin tercubit. Bram tahu jika dirinya tadi sempat membuat Aisyah cemberut, mungkin karena rasa cemburu. "Maaf ya, Ai, kamu jangan cemburu sama dia. Cinta aku hanya untukmu seorang. Percayalah. Kalau kamu nggak percaya, boleh kamu belah saja dadaku." Gombal Bram sedikit meredakan rasa panas di dalam dada Aisyah. "Seriusan nih, mau dibelah?" tanya Aisyah meladeni Bram. "Iya mau. Apalagi belah duren. Ntar malam ya, Ai. Boleh kan?" tanya Bram semakin serius. Bram sengaja memepet Aisyah dengan bahasan itu terus-menerus. Bram ingin Aisyah segera mengikis jarak antara dirinya, agar dia semakin yakin dengan pilihan hati yang mencintai Aisyah begitu dalam. Kali ini bagi Aisyah tidak ada lagi alasan buat menolak kemauan Bram. Selain memang haknya, Aisyah juga tidak ingin malam-malamnya dilaknat oleh malaikat. Aisyah malu jika harus menjawab, maka jawaban yang tepat hanya mengangguk. Bram terperanjat, dia tidak pernah menduga jika Aisyah akan menyetujui permintaannya. Mengingat malam kemarin Aisyah dengan tegas menolak. "Kamu serius, sayang?" tanya Bram saking tidak percayanya. "Iya, emang kenapa? Kamu udah nggak berselera?" tanya Aisyah cepat. Aisyah mengira jika Bram tidak sungguhan menginginkan haknya, mungkin hanya sekedar mengetes saja. Bram dengan cepat menggeleng, "Bukan, Ai, aku cuma tidak ingin memaksakan kehendak. Kalau kamu belum siap, aku akan menunggu waktu saat kamu siap," terang Bram dengan sangat lembut. Aisyah semakin yakin menyerahkan hak Bram, karena Bram terbukti sangat tulus. "Insya Allah aku udah siap, Mas. Nanti malam ya," jawab Aisyah malu-malu. Aisyah menyembunyikan wajahnya di pundak Bram seraya berbisik, "Ih, Mas, aku kan malu." Bram, saking bahagianya, refleks memeluk Aisyah dengan erat. Bahkan sesekali Bram mendaratkan kecupan di puncak kepala Aisyah seraya mengusap lembut puncak kepala yang tertutupi hijab itu. Sayangnya, pelukan itu tidak bisa terjadi dengan lama karena Aisyah dan Bram bisa melihat jika anak Bu Widuri sudah kembali dengan membawa 2 gelas di atas nampan. Gegas, baik Bram maupun Aisyah melepas pelukan mesra mereka. "Aduh, jadi ngerepotin ya, Mbak?" tanya Aisyah basa-basi, seraya menjauhkan diri dari Bram. Khawatir saja anak Ibu Widuri ini akan berpikir yang aneh-aneh mengenai Bram dan dirinya. Bram hanya tersenyum manis saat Aisyah melirik dirinya. "Enggak lah, Mbak, silahkan diminum, Mbak." Dan abang tawarnya menyuguhkan minuman dingin yang dibuatnya sendiri tadi. "Oke, terima kasih," jawab Bram seraya meraih satu minuman dingin yang dibuatkan oleh Cynthia. Lalu Ibu Widuri pun mengekori Cynthia dari arah belakang. "Nah, apa nggak sebaiknya kalian menginap?" Anak-anak terlihat senang sekali dengan kedatangan kalian, tutur Bu Widuri yang datang dengan membawa beberapa camilan dari arah dapur, yang juga diikuti para anak-anak dari belakang. Mereka mengekori Ibu Widuri yang terbukti baik dan penyayang. Aisyah dan Bram saling pandang, mereka seperti sedang berbicara di dalam hati, menimbang tawaran dari Bu Widuri yang meminta dirinya untuk menginap. "Sekali lagi mohon maaf ya adik-adik dan ibu, tapi malam ini kita mau ada acara. Sayang sekali ya, mungkin minggu depan kita usahain sambil membawa bahan pokok seperti biasa," usul dari Bram yang langsung disetujui oleh Aisyah dengan anggukan kepala. Bram membalas tatapan dari sang istri dengan kerlingan mata nakalnya. Aisyah segera memicingkan pandangannya agar Bram menjaga sikap di depan Ibu Widuri dan juga banyak anak-anak yang masih kecil di sekitarnya saat ini. "Oh ya, sayang sekali ya, Mbak. Padahal mereka sangat berharap sekali tadi. Saat ibu mendengar mereka bercerita ingin mengadakan acara buat menyambut kedatangan Mbak Aisyah sebagai keluarga baru mereka," terang Ibu Widuri. Iya, sayang sekali. Maaf ya adik-adik," ucap Aisyah dan Bram secara bersamaan. Keduanya lantas saling terkekeh dengan alasan yang baru saja Bram ucapkan. "Mas,
"Emang ntar malam kamu mau ada acara apa sih?" bisik Aisyah lirih. Dia merasa kepo dengan alasan yang Bram katakan. Bram tidak menjawab, dia hanya mengerlingkan matanya genit kepada Aisyah. Aisyah semakin kesal dibuatnya, lalu Aisyah pun mencubit tanpa sepengetahuan Ibu Widuri. Lalu, Bram tak kuasa jika akan membuat emosi Aisyah memuncak. Yang benar saja, baru aja jinak, masa udah mau ngambek-ngambekan lagi. Dengan gerakan lembut, Bram membisikkan kata, "Dengar Aisyah sayang, kita kan nanti malam udah kompak buat acara sendiri. Apakah hanya aku yang berharap sedangkan engkau tidak, wahai istriku?" ucap Bram dengan lirih. Aisyah semakin tidak mengerti dengan arah pembicaraan Bram. "Kapan? Dan apa sih mas?" jawabnya juga tak kalah lirih. "Sayang, masa lupa sih? Seriusan mbak lupa sama pejuang malam pertama ini?" bisik Bram, dan detik itu juga Aisyah menutup mulutnya seraya terkekeh. "Astagfirullah, iya mas, maaf aku lupa mas," balas Aisyah kikuk. "Bagus deh, udah ingat kan?" Bram mengusap lengan Aisyah dengan lembut, hingga membuat darah di dalam diri Aisyah berdesir hebat. "Mas, ada ibu, jaga sikap," ucap Aisyah salah tingkah. Dan Bram semakin suka menggoda istrinya. Jadi kalau nggak ada ibu, mau dong," bisiknya. Hingga membuat Aisyah refleks mencubit perut Bram. Sampai Bram meringis dan Ibu Widuri terkekeh melihat keduanya. "Maaf ya Bu, sepertinya kita tidak bisa berlama-lama di sini karena setelah ini ada banyak tugas yang akan Bram lakukan bersama tim. Ibu tentu tahu kan apa alasannya?" tanya Bram dengan ceria. "Tentu saja nak," jawab Ibu Widuri dengan begitu ceria. "Supaya Bram bisa lembur nanti malam di rumah, hehehe," jawab Bram bahagia sekali. Kata-kata Bram pun semakin meracau Aisyah sampai merasa risih dengan Ibu Widuri. Mungkin Bram terbiasa menganggap Ibu Widuri layaknya ibu kandung, jadi keduanya sama-sama mengerti sifat masing-masing. Ibu Widuri tidak terganggu dengan kata-kata Bram, justru beliau mendoakan Bram semoga sukses lembur di malam harinya. Aisyah yang merasa tersudutkan hanya bisa menahan malu, dia sudah merona saja dibuat Bram dan Ibu Widuri. Bram yang paham jika istrinya sedang menahan malu bergegas untuk berpamitan. "Bu, mohon maaf ya, kita berdua hanya bisa meninggalkan ini," sambung Bram. Lalu dia mengambil amplop dari saku blazernya dan menyerahkan amplop tebal itu kepada Ibu Widuri. "Wah, Nak Bram, terima kasih. Ibu hanya bisa membalas dengan ucapan dan doa, Nak. Semoga pernikahan kalian langgeng ya, Nak, dan diberi rizki yang mengalir serta cepat-cepat diberi momongan. Amin." Ibu Widuri sampai berembun menerima amplop dari Bram. Dia berdoa seraya mengusap sudut matanya. Ibu Widuri merasa terharu. Aisyah pun semakin mengidolakan suaminya. Meskipun banyak yang sudah dia berikan dan dia lakukan untuk perkembangan panti ini, namun Bram tidak pernah mengumbarnya. Bahkan saat Aisyah meremehkan tentang pekerjaannya saat hendak menikahi dirinya, Bram sama sekali tidak pernah menyombongkan dirinya sendiri. "Kita pamit ya Bu, janji lain kali kita akan lebih lama di sini," ucap Aisyah menimpali. Ibu Widuri memeluk Aisyah. Dia bahagia Bram memiliki istri yang tak kalah baiknya dengan kepribadian Bram. Sedangkan anak-anak kecil di sana semuanya yang tadi mengekori Ibu Widuri kini sudah memilih merangkul kedua kaki Bram dengan begitu erat seraya mengeluarkan unek-unek mereka yang ingin pasangan Bram dan Aisyah menginap di sana. Bram dengan sabar memberikan alasan dan janjinya yang akan datang dengan banyak mainan baru. Semua senang setelah Bram mengatakan janjinya. Mereka semua pun lantas mengizinkan Bram untuk kembali dengan Aisyah. Dengan syarat janjinya harus ditepati. "Insya Allah bila Tuhan mengizinkan," kalimat penutup perpisahan mereka. Bram merangkul mesra pundak sang istri dengan Aisyah yang membalas merangkul lengan Bram. Keduanya pun pergi menuju parkiran motor milik Bram. "Hati-hati nak," Ibu Widuri dan suaminya melepas kepergian mereka. Bram pun mengucapkan salam sebelum kendaraan roda dua itu melaju meninggalkan panti. "Wahai istriku sayang Aisyah, pegangan dong, suamimu ini takut kalau sampai engkau terjatuh. Cukup kau jatuh pada hatiku saja." Gombalan Bram yang terdengar garing namun mampu membuat Aisyah berbunga-bunga.
Aisyah langsung melingkarkan tangannya pada perut Bram. Tanpa banyak drama, dia langsung tahu maksud gombalan suaminya. Bilang aja pengen dipeluk mas, lirih Aisyah, tapi Bram suka. Boleh nggak sih kita mampir saja ke hotel sayang? Goda Bram pada Aisyah. Mas, katanya mau ke studio, nggak jadi? Cepat Aisyah bertanya. Bram pun menjawab dengan jelas jika dia hanya menggoda saja. Kita ke studio sebentar ya, menyelesaikan rekaman secuil. Kamu tunggu aja, oke? Sekalian aku kenalin sama teman-teman tim nanti. Benar saja, Bram membawa Aisyah ke studio broadcast. Dia meminta seorang pelayan kafe yang kebetulan bersebelahan dengan studio milik Bram untuk menyajikan minuman dan camilan buat istrinya. Sementara dia sedang mengadakan rekaman bersama timnya. Aisyah dengan sabar menunggu suaminya sampai selesai rekaman. Butuh waktu 1 jam lamanya, Bram meninggalkan Aisyah duduk sendiri di ruangan pribadinya di sana. Aisyah segera bangkit saat melihat suaminya sudah selesai, karena dinding tersebut dari kaca transparan hingga Aisyah bisa melihat Bram yang sudah selesai dan menghampirinya. Sayang, lama ya, sapa Bram saat masuk ke dalam ruangan miliknya. Aisyah hanya mengangguk dan menghampiri Bram yang masuk dengan merentangkan kedua tangannya. Aisyah segera masuk ke dalam pelukannya. Mas pulang yuk, ajak Aisyah. Iya sayang, sekarang? Tanya Bram. Dia sengaja menggoda Aisyah, lalu Aisyah pun membawa Bram menuju pintu keluar. Duh, senengnya, jadi merasa kesayangan deh. Bram menggoda Aisyah, biar cepat sampai ya sayang, dan cepat buka bungkus. Hehe, Bram semakin menggoda Aisyah. Aisyah tidak lagi menjawab, dia malu sekali. Tapi semua yang Bram katakan memang benar. Aisyah sudah mantap akan memberikan hak Bram malam ini. Akhirnya, pasangan pengantin beda usia itu pun kembali pulang dan disambut dengan ramah oleh Umi Salamah dan Ustadz Taufik yang kebetulan juga baru pulang. Kalian dari mana saja? Sampai Umi ngechat saja tidak dibalas. Buat abimu cemas saja nak. Umi Salamah mengajak anggota keluarganya untuk makan. Selesai makan, azan maghrib pun berkumandang. Mereka semua melakukan sholat berjamaah. Sini. Bram meminta Aisyah duduk di pangkuannya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kamar berduaan. Aku berat loh mas. Aisyah tetap mendekat, walau berkata demikian. Bram langsung meraih tangan Aisyah dan menuntun sang istri. Keduanya melakukan pemanasan. Aisyah sudah bisa merasakan sesuatu yang berdesir saat mendapat sentuhan lembut dari Bram. Aisyah sudah pasrah dengan perlakuan lembut Bram yang semakin menuntut haknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan Isya kembali terdengar. Sabar ya mas, kita salat Isya dulu, ajak Aisyah. Dan Bram sama sekali tidak masalah, dia pun sangat setuju dengan ajakan sang istri. Bram menuju kamar mandi setelah menetralkan kembali perasaan yang sempat bergelora. Namun baru sampai di ambang pintu, Aisyah terdengar menggerutu. Ada apa sayang? Gegas. Bram menghampiri sang istri di depan wastafel. Aisyah memeluk Bram dengan kedua mata yang berembun. Aisyah sungguh menyesal dengan keputusannya saat malam pertama menolak permintaan Bram. Bram semakin panik melihat gurat kesedihan di mata istrinya. Ada apa sayang? Ulang Bram. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. Bye-bye. See you.